Tidur nyaman di kamar yang modern dan stylish. Rasakan sensasi berenang di rooftop infinity pool dengan view perkotaan. Langsung terhubung ke mall untuk belanja dan kuliner tanpa harus keluar area hotel. Dan nikmati fasilitas hotel berbintang yang bikin pengalamanmu lebih berkesan. Welcome to Baling Review. Halo Sobat Baling, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Balik lagi di channel Bapak-Bapak Healing. Kayaknya belakangan ini Baling akan sering bolak-balik area Jawa Barat nih Sobat. Lagi ke tempat-tempat yang berbeda dan menarik tentunya. Waktu itu Baling sempat mampir ke Cikarang ya. Nyoba staycation di salah satu hotel bintang 3 di kawasan industri Jababeka. Jarang-jarang kan staycation di kawasan industri. Bagi sobat yang belum nonton, bisa cek ya videonya di channel YouTube Baling. Nah, kali ini kita geser sedikit ke arah timur Jakarta, tepatnya ke Cibubur. Dan hotel yang bakal kita bahas kali ini adalah sebuah hotel bintang 4 yang dikelola oleh Swiss Bell International. Baling sendiri udah beberapa kali review hotel jaringan Swiss Bell Hotel International ini. Sobat bisa search juga ya di channel ini. Yang menarik, hotel ini terintegrasi langsung dengan Mall Ciputra Cibubur. Jadi gampang banget nih kalau sobat mau belanja, kulineran, atau sekedar hangout. Ditambah lagi fasilitasnya tergolong lengkap di kelasnya. Dari kamar modern dan nyaman, kolam renang rooftop dengan view kota, sampai fasilitas bisnis seperti ballroom dan ruang meeting. Nah sobat, sebelum kita sampai di lokasi, Baling mau kasih sedikit informasi tentang hotel yang akan kita tuju kali ini. Namanya adalah Ciputra Cibubur Hotel. Hotel bintang 4 yang lokasinya berada di Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 4 Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini memang sering disangka Jakarta Timur ya sobat, karena lokasinya mepet perbatasan. Tapi secara resmi masuk wilayah Bekasi ya sobat. Yang bikin hotel ini menarik adalah lokasinya yang strategis, karena terhubung langsung dengan Mall Ciputra Cibubur. Jadi kalau mau belanja, cari makan, atau sekedar nongkrong santai, tinggal turun aja nih sobat. Nggak perlu jauh-jauh. Ditambah lagi akses tol Jatikarya. Cuma beberapa menit dari sini nih sobat. Bikin perjalanan dari arah Jakarta atau Bogor jadi lebih gampang. Sebagai bagian dari jaringan Swiss Bell Hotel International, kualitas manajemen dan pelayanannya pun udah oke ya sobat. Swiss Bell Hotel International udah sering meraih penghargaan di dunia perhotelan Indonesia. Jadi standar kenyamanan di sini mestinya udah mantep ya sobat. Kira-kira seperti apa nih fasilitas dan pengalaman menginap di hotel ini? Dari kamar, rooftop infinity pool, sampai ballroom yang megah. Nah, sebentar lagi kita review langsung ya sobat. Yuk kita lanjut. Nah sobat, dari jalan utama Transyogi, kita tinggal belok sedikit ke arah kawasan Citra Grand Cibubur. Dari kejauhan udah kelihatan ya di sebelah kiri bangunan hotel Ciputra Cibubur yang menyatu langsung dengan Mall Ciputra Cibubur. Nah, akhirnya kita sampai juga nih sobat. Dari area drop off, kita tinggal jalan sedikit ke arah lobi hotel. Katanya lobi di sini cukup luas dan modern. Yuk kita langsung masuk aja. Begitu masuk pintu hotel, kita disambut area foyer dengan dekorasi tematik yang cakep. Nuansa elegan langsung terasa dengan dominasi dinding kayu, kaca, dan chandelier modern di atapnya. Ada juga dekorasi photo booth dengan rangkaian bunga warna-warni yang cantik. Menambah kesan mewah sekaligus instagramable untuk tamu yang ingin berfoto. Dari sini kita perlu naik lift untuk menuju ke lobi utama, karena resepsionis berada di lantai L.
terpisah dari pintu masuk utama tadi di lantai G. Begitu sampai di lobi utama, nuansanya langsung terasa profesional sekaligus stylish. Meja resepsionisnya memanjang dengan material marmer, memberikan kesan profesional dan elegan. Di belakangnya ada dekorasi dinding artistik berbentuk bunga emas, menambah nilai estetik pada lobi ini ya sobat. Sambil nunggu ibu negara urus proses check-in, yuk kita lanjut explore lobinya. Pencahayaan warm dan dominasi warna beige memberi kesan hangat sekaligus elegan. Area lounge di sekitarnya dilengkapi sofa empuk dan ada panel kaca artistik bergambar figur-figur kontemporer bernuansa warna-warni. Lalu ada lampu gantung kristal modern sebagai aksen dekoratif, sehingga lobi tidak terasa monoton. Sambil nunggu proses check-in, kita bisa menikmati welcome drink infused water yang segar lengkap dengan snack ringan yang udah disiapkan nih sobat. Setelah selesai proses check-in, sekarang kita lanjut naik lift menuju kamar. Untuk proses check-in tadi cukup smooth ya sobat. Staffnya juga ramah. Kondisinya juga lagi nggak rame, jadi prosesnya cepat tanpa hambatan. Oke, kita naik lift menuju ke lantai 8. Secara keseluruhan, Hotel Ciputra Cibubur ini memiliki sekitar 107 kamar dengan desain kontemporer. Pilihan kamarnya beragam, mulai dari deluxe, ada queen dan twin, deluxe premium, business suite, hingga executive suite. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan, baik untuk staycation santai, perjalanan bisnis, maupun liburan keluarga. Dari mulai keluar lift dan area koridornya, suasananya bersih dan tertata rapi dengan pencahayaan warm yang menambah kenyamanan. Oke sobat, kita udah sampai nih di kamarnya. Berikut sobat, sekilas tampilan kamarnya. Begitu masuk langsung terasa kesan modern elegan yang rapi dan minimalis. Kamar yang paling pesan ini bertipe Deluxe Queen. Untuk harga pada waktu itu sekitar 1 jutaan kecil ya sobat pada saat weekend. Dan udah termasuk breakfast. Untuk harga dapat berubah sewaktu-waktu ya sobat, tergantung tanggal dan promo. Secara keseluruhan luas kamar ini sekitar 26 meter persegi dengan desain modern kontemporer yang memadukan warna netral dan aksen karpet bermotif warna-warni, bikin suasana kamar terasa hidup tapi tetap tenang. Tempat tidurnya queen size, lengkap dengan bantal yang empuk dan linen putih bersih. Nyaman nih buat istirahat setelah aktivitas seharian. Di atas headboard terdapat ambient light yang warm dan dekorasi dinding berbentuk lingkaran emas seperti gong yang memberi sentuhan artistik. Di kiri kanan tempat tidur sudah tersedia power outlet yang posisinya udah oke nih sobat, memudahkan kita untuk ngecas handphone dari tempat tidur. Bergeser ke sampingnya terdapat daybed yang proper, pas untuk rebahan santai atau sekedar alternatif tempat tidur tambahan. Desainnya terintegrasi dengan meja kerja yang membentang di bawah jendela, yang udah dilengkapi kursi dan 2 buah stop kontak. Di sebelahnya terdapat cermin panjang yang juga menjadi backdrop untuk TV satelit dengan ukuran sekitar 43 inci nih sobat. Di bagian meja juga sudah tersedia hospitality tray berisi 2 botol air mineral complimentary, teko pemanas air, cangkir, gula, teh, dan kopi saset. Lalu di bawahnya ada mini cool bar, tempat sampah, serta open storage dan luggage rack untuk menaruh barang bawaan atau tas. Untuk AC-nya udah bertipe sentral dan posisinya aman ya sobat, nggak mengarah langsung ke badan saat tidur. Nah, kita lanjut lagi ke area depan dekat pintu masuk. Ada lemari tertutup yang dilengkapi dengan beberapa hanger, center, lalu di bawahnya ada laundry bag dan safe deposit box. Dan tempat penyimpanan untuk sendal atau sepatu di bagian paling bawah. Sekarang kita lanjut ke area kamar mandi di seberangnya. Begitu masuk, langsung terasa nuansa modern dengan desain yang clean dan minimalis. Wastafelnya cukup luas dengan tipe undermount, cermin besar di atasnya memudahkan untuk dandan atau sekedar touch up. Di meja wastafel sudah tersedia amenity tray yang berisi perlengkapan mandi,
yang dikemas rapi dari Swiss Care, seperti sabun batang, shower cap, dental kit, dan sanitary bag. Ada juga tisu, hair dryer, dan 2 gelas kumur di pojokan. Untuk handuk tersedia 1 set lengkap di rak atas, ada 2 handuk badan dan 1 hand towel untuk tangan atau wajah. Di bawahnya terdapat toilet tanpa jet washer, tapi sudah dilengkapi dengan bidet dan tisu roll di sampingnya. Lalu untuk area showernya sudah private dengan pembatas kaca transparan. Di pintunya juga sudah disediakan bath mat atau keset kamar mandi. Showernya sendiri simple ya, hanya wall mounted shower tanpa hand shower. Tapi udah dilengkapi air panas dan dingin. Untuk bed amenitiesnya juga sudah lengkap. Ada shower gel, sampo, dan conditioner. Jadi tetap nyaman buat bersih-bersih setelah seharian beraktivitas. Secara keseluruhan kamar mandinya oke ya sobat, dengan fasilitas yang lengkap, bersih, dan fungsional. Oh iya, kita belum lihat area jendelanya nih. Kamar ini udah menggunakan gorden blackout, jadi cahayanya dari luar nggak tembus ya, baik pas siang maupun malam. Dan tentunya membuat kamar terasa lebih privasi juga. Untuk view-nya sendiri menghadap ke area perkotaan dan jalan utama. Jadi cukup menarik nih buat sobat yang suka pemandangan city view. Setelah puas ngeliat kamar dan seluruh fasilitasnya, Baling mau lanjut refreshing nih. Jalan-jalan sebentar ke area Mall Ciputra Cibubur yang terhubung langsung dengan hotel. Jadi selain nyaman untuk menginap, sobat juga bisa sekaligus menikmati suasana belanja dan kuliner tanpa perlu keluar area hotel. Selamat pagi sobat. Nah, setelah kemarin kita review kamar, sekarang waktunya sarapan dulu nih sobat. Sebelum kita lanjut explore fasilitas utama hotel ini, kita turun ke lantai L dan lewat area lobi utama. Nah, udah kelihatan nih sobat, namanya The Gallery Restoran. Yuk kita langsung masuk. Sekarang kita lihat ada menu sarapan apa aja nih di pagi ini. Pertama kita mulai dari area minuman. Pilihannya lengkap juga nih, ada berbagai jus segar. Lalu di sebelahnya tersedia juga yang anget-anget, seperti udang jahe, teh, dan kopi. Bergeser sedikit, ada juga varian slice fruits yang segar-segar nih sobat. Lanjut ke sisi lainnya, menunya bervariasi. Ada bakpao, nasi goreng, mie goreng, steam pak choy, ini sayuran sawi mix gitu ya sobat. Lalu ayam goreng, kentang, dan sosis goreng. Lalu ada baked bean, ada juga bubur ayam lengkap dengan bumbu dan topping-toppingnya. Lanjut lagi ada cooking station, area perteluran nih sobat. Pilihan varian telurnya lengkap nih, sobat tinggal request dan langsung dimasak. Lanjut lagi ada buah-buahan, lalu sebelahnya bubur kacang hijau, bubur kacang hitam, dan sereal dengan fresh milk ya sobat. Di area bakery and pastry-nya ada beberapa varian yang bisa dipilih dan ada roti tawar yang lengkap dengan topping-toppingnya. Masih di area yang sama ada juga salad segar nih sobat. Dan yang terakhir ada soto tangkar juga nih yang jarang ditemui di hotel lain. Untuk area makanannya sendiri ada indoor dan outdoor. Sobat bisa pilih nih sesuai selera. Kalau indoor suasananya terasa nyaman dan tenang, dengan pencahayaan yang warm serta meja dan kursi yang tertata rapi. Ada sofa-sofa yang nyaman juga, cocok buat yang ingin sarapan lebih fokus atau sambil ngobrol santai tanpa gangguan. Sementara kalau sobat lebih suka suasana terbuka, bisa pilih area outdoornya ya sobat. Dari sini kita bisa menikmati hembusan angin pagi sambil melihat pemandangan jalan raya dan aktivitas di sekitar hotel. Apalagi kalau sambil ditemani secangkir kopi hangat atau teh. Wah, mantep deh sobat. Tapi suara sekitar juga terdengar lebih jelas ya. Ya, tergantung sobat ya. Yang penting terasa nyaman dan bikin sarapan di sini makin menyenangkan. Oke sobat, Baling nikmati sarapan dulu ya. Nanti kita lanjut explore fasilitas utama hotel ini. A few moments later. Abis sarapan kita lanjut explore fasilitas utamanya nih sobat. Sekarang kita naik lift menuju ke rooftop, lantai paling atas. Dari lantai 9 masih satu tingkat di atasnya lagi. Nah, kita udah sampai nih sobat. Di sebelah kanan ada gym dan spa.
nanti kita cek ya. Nah ini sobat, pertama kita ke kolam renangnya dulu. Bagian paling depan ini yang bentuknya lingkaran, kolam untuk anak-anak dengan kedalaman 0,4 meter. Lanjut ke area dewasa dengan kedalaman 1,2 meter, didesain dengan konsep infinity pool. Jadi sambil berenang kita bisa menikmati pemandangan luas ke arah kota dan pepohonan hijau sekitar. Di sekelilingnya juga tersedia shifting area untuk bersantai. Ada kursi, meja, hingga sun lounger. Cocok banget nih buat rebahan atau ngobrol santai sambil menikmati udara segar. Di pojok ada juga spot foto yang cukup menarik dengan latar panorama terbuka. Di area ini selain enak pagi-pagi pas udara masih fresh, sore menjelang malam juga oke nih sobat. Kalau mau view-view sunset kayaknya masih bisa juga nih. Jadi selain untuk berenang, area ini juga pas buat sobat yang hanya ingin rileks sambil menikmati panorama kota dari ketinggian. Setelah dari kolam renang, sekarang kita lanjut ke area gym dan spa. Ini dia nih sobat, area gymnya. Ukurannya memang nggak terlalu besar ya, cukup aja, dan alatnya juga nggak banyak, tapi masih cukup untuk olahraga ringan. Ada dumbbell, treadmill, sepeda statis, dan bench press. Disediakan juga dispenser air mineral. Cocok buat sobat yang pengen sekedar stretching atau nyari keringet nih sebelum mulai beraktivitas. Setelah olahraga atau seharian beraktivitas, sobat bisa lanjut relaksasi di area spa and massage ini nih, yang menawarkan berbagai treatment. Ada 2 ruangan dengan suasana yang tenang, pencahayaan yang warm, dan aroma relaksasi yang menenangkan. Ini pas banget nih buat sobat yang pengen melepaskan penat dan memanjakan diri setelah seharian beraktivitas. Oke sobat, setelah explore fasilitas hotel ini, Baling mau kasih sedikit kesimpulan dari pengalaman staycation kali ini di Hotel Ciputra Cibubur. Tapi seperti biasa ya sobat, disclaimer dulu. Kesimpulan ini menurut pengalaman pribadi yang Bapak Healing rasakan ya. Jadi sangat mungkin untuk sobat-sobat healing yang kesini merasakan pengalaman yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk lokasi, Hotel Ciputra Cibubur ini tergolong strategis, tapi dengan catatan ya sobat. Yaitu karena hotel ini berada tepat di Jalan Transyogi dan terhubung langsung dengan Ciputra Mall Cibubur. Jadi kita bisa langsung menikmati area belanja, kuliner, atau hiburan tanpa perlu keluar jauh dari hotel. Dari sisi akses, posisinya juga cukup mudah dijangkau, sekitar 10-15 menit dari gerbang tol Cimanggis di ruas Jagorawi, sehingga sobat-sobat yang dari arah Jakarta, Depok, atau Bogor bisa dengan mudah mencapai lokasi. Tapi, nah ini tapinya nih sobat. Untuk sobat yang punya agenda ke pusat kota Jakarta, mal-mal besar, atau area wisata di luar Cibubur, waktu tempuhnya bisa cukup lama ya sobat. Sekitar 1-2 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Apalagi di jam-jam sibuk. Kawasan Cibubur sendiri memang dikenal cukup padat, terutama di sekitar akses Transyogi. Yang kedua untuk hospitality dan service. Pelayanan di hotel ini bisa dibilang oke, dari proses check-in, staf resepsionis ramah, dan sigap serta informatif. Selama menginap, kebersihan kamar juga terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, pelayanannya oke dan sesuai standar hotel berbintang 4. Membuat pengalaman menginap di sini terasa lebih menyenangkan ya sobat. Yang ketiga untuk area kamar, yang Baling review kali ini adalah tipe Deluxe Queen. Ukurannya sedang aja, nggak terlalu besar, tapi desainnya modern kontemporer, berasa bersih dan tertata rapi. Tempat tidurnya nyaman dengan pencahayaan warm, menciptakan suasana yang homey untuk beristirahat. Fasilitas kamarnya juga tergolong lengkap, mulai dari meja kerja, TV, lemari, pakaian, mini cool bar, day bed, hingga complimentary air mineral yang direfill setiap hari. Untuk area kamar mandi, kondisinya bersih dan fungsional, dilengkapi shower air panas dan dingin, toiletries standar hotel berbintang, serta penataan yang efisien dan rapi. Jadi overall, kamar tidur dan kamar mandinya nyaman, oke, dan nggak ada kendala ya sobat. Yang keempat untuk fasilitas-fasilitas utamanya nih sobat. Rooftop pool di Hotel Ciputra Cibubur hadir dengan konsep infinity pool yang menyuguhkan pemandangan kawasan Cibubur dari ketinggian. Terdapat 2 area kolam renang untuk dewasa dan anak-anak. Di sekelilingnya tersedia area santai dengan sun lounger dan beberapa set meja kursi. Ada juga area spot foto yang menarik nih sobat.
Area ini jadi tempat yang pas untuk bersantai, terutama di sore hari, karena berada di area terbuka. Sobat bisa langsung menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Konsep infinity pool-nya memberikan kesan air kolam renangnya tampak menyatu dengan pemandangan kota di kejauhan, jadi terlihat lebih estetik. Lanjut ke area gym, ukurannya nggak terlalu besar, tapi alatnya cukup untuk olahraga ringan. Ruangannya dilengkapi kaca besar yang menghadap ke area kolam, jadi sobat bisa berolahraga sambil menikmati pemandangan luar. Bikin suasananya nggak terasa monoton. Setidaknya di sini sobat bisa tetap jaga kebugaran meski sedang staycation atau dalam perjalanan bisnis. Lalu bagi sobat yang ingin relaksasi, tersedia juga fasilitas spa dengan suasana yang tenang dengan pencahayaan warm dan aroma khas relaksasi. Cocok banget nih untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian. Selanjutnya untuk restoran. Restoran utamanya adalah The Gallery Restoran Resto. Ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Pilihan menunya cukup beragam, dari hidangan Indonesia, Chinese, hingga menu internasional. Area restonya cukup luas, desainnya modern dengan sentuhan clean minimalis. Suasananya nyaman, dan untuk rasa makanannya sendiri tergolong cukup enak ya sobat. Dan terakhir, untuk fasilitas tambahan, hotel ini menyediakan akses langsung ke Mall Ciputra Cibubur, sehingga bisa dengan mudah belanja, kuliner, atau sekedar hangout tanpa harus keluar jauh-jauh dari area hotel. Untuk parkir, tersedia fasilitas parkir di area mall yang terhubung dengan hotel. Jadi bikin mobilitas lebih praktis nih bagi sobat yang membawa kendaraan pribadi. Jadi gimana nih sobat? Secara umum, Ciputra Cibubur Hotel ini bisa jadi pilihan menarik dengan fasilitas yang cukup lengkap sesuai kelasnya. Dengan harga yang masih relatif terjangkau, kita udah dapat kamar yang nyaman, pelayanan oke, plus fasilitas utama seperti pool, gym, sampai restoran yang memadai. Cocok buat sobat yang mau short escape di sekitar Cibubur, liburan bareng keluarga, atau sekedar rehat sejenak dari aktivitas harian. Tapi kalau sobat cari suasana hiburan khas kota besar atau ingin menjelajahi pusat rekreasi populer di Jakarta, mungkin agak kurang ideal ya sobat. Karena sepertinya perlu sedikit effort tambahan karena jarak dan waktu tempuhnya yang cukup panjang nih sobat. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan tujuan staycation sobat masing-masing ya. Kalau yang dicari adalah kenyamanan, kemudahan akses, dan fasilitas lengkap dalam satu area, Hotel Ciputra Cibubur jelas bisa jadi pilihan yang oke nih sobat. Oke sobat healing, cukup sampai sini dulu ya jalan-jalan virtual kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat sobat yang mau staycation atau perjalanan bisnis ke Jawa Barat, khususnya Cibubur. Kalau sobat pernah juga staycation di Ciputra Cibubur Hotel, boleh nih ceritain pengalaman kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling sharing pengalaman staycation. Bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, biar Bapak Healing makin semangat nih, ajak sobat jalan-jalan virtual ke hotel-hotel yang keren dan menarik lainnya. Bye-bye sobat! Salam healing!